apa yang kita inginkan. Tapi yang terpenting adalah kita seharusnya menginginkan hadiah terbesar dari surga yang Tuhan berjanji akan berikan kepada kita. Hari ini kita merayakan Natal, pemberian terbesar dari surga bagi Perjanjian Lama berakhir dalam kitab Malekai. Dan setelah itu ada sunyi senyap yang meliputi sejarah selama 400 tahun kurang lebih. Tidak ada suara nabi, tidak ada pewahyuan yang baru. Keheningan Allah memenuhi bumi. Namun di tengah kesunyian, surga bergerak. Bala tentara malaikat mempersiapkan kedatangan terbesar Bapa yang kekal dan Raja damai. Tanpa Maria dan Yusuf sadari, mereka menjadi bagian dari mahakarya Allah. Melalui ketaatan sebuah keluarga yang sederhana, dunia menerima sang juru selamat. Maria menjadi pribadi yang pertama kali mendengar dan merasakan detak jantung putra Allah. Ia melihat Yesus Kristus bertumbuh, menyaksikan segitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Akhirnya melihat sendiri Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan dia juga melihat kebangkitan Yesus dan bagaimana Yesus menguatkan murid-muridnya untuk menjadi pemberi. So powerful, the name of Jesus Christ, and that name is being feared nowadays by many people. You can say God, but if you say Jesus, people will get angst, people will get angry, upset. There is the power in His name. Dan nama Yesus sangat berkuasa dulu, sekarang, selama-lamanya. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita pun terlindungi oleh perlindungan yang maha kuasa dalam namanya. Ia adalah Allah yang hidup. Kita bisa melihat juga bahwa masa di mana Yesus datang ke dunia, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah bekerja di balik panggung sejarah dunia, tapi dia juga bekerja melalui keluarga, melalui hati manusia. Ia megah dan dia sederhana. Dia menemukan kita di tempat sederhana, apa adanya kita, untuk mengubah kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dari manusia lama kita. Tuhan mengasihi kita semua. Ia peduli secara detail masa depan kita. Ia mau kabar baik agar kita semua punya masa depan yang cerah, hidup dalam terang, together in the light. Karena dia tidak mau kita hidup dalam kegelapan dunia. Ia mau kita hidup dalam terang Tuhan, dipersiapkan untuk keabadian. Dan saat Tuhan datang ke dunia di perayaan Natal kali ini, kita melihat karya Tuhan mencari yang terhilang, mengembalikan mereka dalam relasi terpenting di hidup, yaitu mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Ada sekumpulan orang yang tidak menyangka hidup mereka akan melihat dan diundang untuk menerima kado dari surga. Mereka adalah gembala-gembala di padang. Nah, para gembala di abad pertama seringkali dipandang rendah oleh masyarakat, dan mereka seringkali dikucilkan. Kenapa? Karena mereka hidup jauh dari keramaian, tinggal di padang, dan menggembalakan ternak dalam waktu yang cukup panjang. Karena pekerjaan mereka, para gembala jarang dapat mengikuti ibadah ataupun tradisi keagamaan Yahudi. Sebagaimana orang lain biasanya harus melakukan hari-hari ritual mereka. Secara sosial mereka dianggap rendah. Secara rohani mereka dianggap jauh. Mereka seperti keluarga yang terhilang. Bukan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, tapi karena keadaan hidup mereka yang membuat mereka tersisih. Namun ketika surga mengumandangkan kabar baik terhadap mereka dalam sejarah, yaitu kelahiran juru selamat dunia, Allah memilih untuk menyatakan yang pertama kalinya kepada mereka, para gembala. Bala tentara surga turun sebagai penyembah yang bisa bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Putra Allah, Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita semua di tempat ini. Banyak dari kita berada jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga, dari tradisi ibadah tanah kelahiran kita, dari lingkungan rohani yang dulu membesarkan kita. Namun melalui pekerjaan kita di Freeport Indonesia, Tuhan telah menyediakan keluarga iman dan komunitas rohani, tempat
tempat kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk bisa saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Ada di antara kita di sini yang datang, yang orang asli dari sini. Ada juga yang datang ke tanah Papua membawa keluarga. Ada yang justru menemukan pendapat hatinya di kota ini, yang berjodoh di kota ini. Ada juga yang menantikan pasangan hidup dengan penuh pengharapan, yang single di ruang ini. Dan juga ada yang mungkin terluka karena pernah tersakiti, jadi agak takut membuka hati untuk mencintai kembali. Khawatir terlunya. Hari ini bertobatlah, bukalah hatimu, terimalah. Bagaimana siapa tahu Tuhan kali ini bisa mempertemukan Anda dengan orang yang tepat. Namun, lebih dari sekedar keluarga, lebih dari sekedar keluarga dalam pernikahan, Tuhan mengundang kita untuk merenungkan kembali apa makna keluarga sesungguhnya. Apa arti keluarga? Karena ada keluarga yang terikat oleh darah secara biologis, ada keluarga yang karena menikah, ada juga keluarga rohani yang dipersatukan oleh darah Yesus. Saudara, karena kita punya Tuhan yang sama, kita ditebus oleh darah yang sama. Kuasa Tuhan mengubah kita dari orang yang tidak kenal menjadi keluarga dalam Tuhan. Hujan atau medan matahari, kita bisa bersyukur atas setiap musim kehidupan kita. Semua terjadi karena Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini. Ialah yang membuat kita bisa berada di keluarga, di komunitas, di pekerjaan. He ordained our works, He ordained our times, our family. He's the one who guides us to the journey of life. Tuhan pun juga memberikan kekuatan untuk melewati badai kehidupan, dan kebaikan Tuhan kita bisa nikmati. Termasuk badai yang saudara semua alami, yang paling berat tahun ini. Ketika di bulan September Anda semua kehilangan 7 anggota keluarga yang sangat kita semua kasihi karena dalam tragedi kecelakaan. Pada saat itu dunia serasa berhenti ya saudara semuanya. Seluruh perhatian tertuju kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan pun mendalam dalam hati kita semua. Kita tidak mengerti kenapa itu harus terjadi. Tapi kita boleh percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan izinkan, dan kita bisa bergumul dalam pengharapan. Kita bisa bertanya tapi dengan iman percaya. Dan kita bisa berkata bahwa Tuhan, Engkau berdaulat, kami tidak. Engkau tahu seluruhnya, Engkau Alfa dan Omega, Engkau tahu dari awal hingga akhir. Kami tidak. Yang kita gumulkan, Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang bisa merasakan dan Dia mengerti apa Tuhan pemberitaan. Yesus mengajarkan bahwa ketika satu anggota tubuh menderita, akan apa yang terjadi. Dalam Kristus, kematian bukanlah yang terakhir. Kematian adalah jendela, pintu untuk masuk ke abadian. Tuhan turun ke dunia untuk bersama kita semua agar kita siap memasuki keabadian. Tidak pernah seorang pun tahu kapan nafas terakhir mereka. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Dan Tuhan mau kita hidup ala surgawi di dunia. Mulai dari saat ini, saat kita mengenal Tuhan, kita hidup dengan cara surga. Kita hidup dengan firman Tuhan yang berikan kita dan terang bagi jalan kita. Karena itulah damai sejahtera Tuhan menopang kita hari demi hari. Saat kita mengenang mereka, kita bisa menangis, kita bisa bersedih, kita bisa bertanya kenapa. Tapi kita juga bisa berdoa agar ada kebaikan yang begitu besar di balik hal ini semuanya. Dan kita menyadari bahwa kita perlu pengampunan Tuhan. Kita perlu mengampuni sesama kita. Kita perlu mengasihi semua orang. Kita tidak pernah tahu. Kita semua di waktu yang sama di dunia, tapi waktu terakhir kita nggak pernah tahu. Dan saat Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada anggota tubuh yang menderita, kita pun harus merasakannya. Rasa tenang, tapi sifatnya dangkal. Dikenal sepenuhnya tapi tidak dikasihi. Ada ketakutan terbesar manusia. Tetapi dikenal dan benar-benar dikasihi, itu seperti dikasih oleh Allah. Itu yang paling kita butuhkan lebih dari apapun. Kasih yang membebaskan kita semua dari kepura-puraan, meredakan hati kita dari kesombongan rohani, dan menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan yang sulit. Melalui iman percaya dalam Yesus, kita diajarkan bahwa manusia tidak dinilai dari kegunaan atau instrumental value. Kita berguna kalau kita menarik, sukses, atau berikan keuntungan.
tapi kita bisa melihat bagaimana Freeport Indonesia mengasihi 7 orang yang mengalami musibah. Tuhan yang menghidupkan saya, walaupun menghidupkan iman saya, walaupun saya bertumbuh di tengah-tengah omah dan 2 omah saya yang sangat cinta Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi saya mengalami begitu banyak krisis dalam hidup saya, membuat saya tidak meyakini bahwa saya menjadi pribadi yang berharga. Saya selalu merasa saya nggak berharga di masa remaja saya. Saya nggak suka nama saya Tracy Trinita. Kalau Anda tahu di Indonesia nggak akan disebutkan Tracy, tapi Terasi Trinita. Dan Terasi adalah cukup bau ikannya. Yang kedua adalah etnis saya. Saya suka bingung dengan etnis saya. Kalau di Indonesia orang bilang saya bule karena papa saya orang Brazil. Tapi kalau saya di Brazil saya dibilang Oriental. Jadi di Indonesia saya nggak diterima, di Brazil nggak diterima. Dan ketiga, dengan tinggi saya 181. Untuk orang Indonesia saya termasuk terlalu tinggi. Ternyata yang saya pikir adalah kekurangan saya, Tuhan mengubahnya menjadi kelebihan melalui suatu pekerjaan yang bahwa saya bisa pergi keliling dunia. Tapi di tengah-tengah kesuksesan dalam pekerjaan modeling, saya merasakan hampa dan kosong. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang saya mau kenal siapa Tuhan sang pencipta seluruh alam semesta. Dan saya terhilang. Tuhan temukan melalui pertemanan yang bawa saya ke gereja, pertemanan yang memperkenalkan saya kepada keluarga Kristen, pertemanan yang membangun iman saya, sehingga saya bisa bertumbuh dan bisa melayani Tuhan hari ini. Karena Tuhan begitu baik berikan keluarga yang bukan karena darah, tapi karena darah Kristus. Dan karena itu hari ini saya sangat percaya bahwa Tuhan memanggil kita semua di perayaan Natal ini agar kita menyadari bahwa dunia adalah tempat di mana kita mengenal Tuhan, tapi surga di mana kita sungguh-sungguh hidup, berjumpa dan menikmati hadir dan selama-lamanya. Tuhan datang ke dunia untuk mempersiapkan kita semua agar kita punya hidup yang bermakna, tidak kosong, tidak mencari harta yang fana, tidak mencari kebahagiaan tempat yang salah, tidak terluka oleh dunia, tapi disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Saya ingin menutup dengan membaca bahwa kita melihat gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 23 akan saya bacakan dalam bahasa Inggris dan saya akan tutup dalam doa. Di Mazmur 23 saya akan memberikan penjelasan sedikit. The Lord is my shepherd. The Psalm 23. The Lord is my shepherd is about relationship. I lack nothing. That's a supplier. He makes me lie down in the green pasture. That's rest. He led me beside quiet water. That's refreshment. He refreshes my soul. That's healing. He guides me along the right path. That's guidance. For His name's sake, that's purpose. Even though I walk through the darkest valley, that's fasting. I will fear no evil. That's protections. For you are with me. That's faithfulness. Your rod and your staff, they comfort me. That's discipline. You prepare a table before me in the presence of my enemies. That's hope. And you anoint my head with oil. That's consecrations. My cups overflows. That's abundance. Surely your goodness masuk kerajaannya. Semua dikatakan waktu adalah gembala yang baik. Dan semua disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Akan memberi kita makna bahwa hidup kita tidak sendiri. Keluarga Tuhan telah berikan, komunitas Tuhan telah berikan, agar kita bisa bertumbuh bersama sebagai tubuh Kristus yang setia. Selamat Natal, dan saya berharap penuh saat duka terjadi, kita harus hidup berduka dan pengharapan. Dan Tuhan kita memberikan pengharapan untuk selama-lamanya, yang mengundang kita kepada kerajaannya.